Aduh, perutku sakit banget nih. Loh, kenapa sih, Tina? Kenapa, Tin? Aduh, nggak tahu nih, aku kayaknya asam lambung nih. Habis tadi pagi aku minum kopi susu, sakit banget perutku sekarang. Belum nih. makan toh, Cik Tina? Tadi pagi langsung minum kopi susu sih, nggak sempet Makanya. tadi. Kopi campur. Kopi susu. Aku paling suka kopi susu. Harusnya kopi hitam tuh. Ya nggak apa-apa kopi hitam, tapi harusnya sarapan dulu, Ti. Betul. Iya, tadi Iya. keburu-buru soalnya. Iya. Sekarang sakit banget nih asam lambungnya naik kayaknya. Ya wis minum air putih dulu, minum air putih dulu. Iya, siap, Minum siap, air siap, putih, Oh. minum obat ya. Iya. Nah, baik. Kita daripada bersedih, sakit, saat ini pagi hari ini kita mau bersukacita bersama, kita mau menyanyi, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Betul? Betul. Mari saat ini kita siapkan diri kita. Saat ini kita ketemu lagi di dalam acara A Morning Cup of Worship with Kelasi. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Benar. Tuhan sungguh luar biasa memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita keselamatan dan segala berkat-berkatnya yang tercurah pada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau arahkan segala pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih atas segala kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami kembali boleh bersyukur. Kami boleh menerima kesehatan, keselamatan, dan segala berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tiada habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada di dalam diri kami dan menyertai kami senantiasa. Kami percaya di saat kami berdoa, di saat kami berserah, Engkau ada. Walaupun keadaan kami mungkin sedang tidak baik, sedang sakit, sedang bersedih, tapi saat ini kami mau Tuhan mengarahkan hati kami hanya kepadamu. Kami mau serahkan setiap permasalahan hidup kami, sakit penyakit kami, Amin. segala yang tidak baik yang sedang kami alami. Benar. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar apabila didoakan dengan yakin dan percaya besar kuasanya. Saat ini Bapa, kami mau naikkan pujian kami untuk mengawali pagi hari ini. Ini kami Bapa,
kami bawa diri kami kepadamu. Saat keadaan sekeliling kami ada di luar batas kemampuan kami, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan kami Tuhan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Inilah doa kami Tuhan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu Tuhan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar Tuhan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan dia doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Benar Tuhan, kami percaya doa mampu mengubah segala sesuatu. Kami percaya iman kami menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menjamin kami. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya hidup kami telah dipulihkan dan diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau bersyukur hanya kepada-Mu ya Bapa. Karena kami percaya pula banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik di dalam hidup kami. Saat ini kami mau naikkan syukur kami hanya kepada-Mu Bapa. Inilah ucapan syukur kami.
yang ingin kami naikkan hanya kepadamu. Engkau yang mengerti Bapa setiap permasalahan yang kami hadapi, segala yang terjadi di dalam hidup kami. Saat ini kami mau serahkan hanya kepadamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam Tuhan yang tidak dapat kami lewati apabila kami bersamamu. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami mampu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab Engkau tangan-Mu yang menopangku. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab Engkau tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Ya Rabbi, Engkau halau di dalam hidup kami, berkat-Mu Namamu dipermuliakan, oh ya Rabbi. Benar Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, sehingga sampai dengan saat ini kami masih Engkau berikan nafas kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Kami ada saat ini, semuanya itu karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini, semua itu berkat kemurahan. Kami percaya itu Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam ke hadirat-Mu. Amin. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Yes. di dalam roh dan kebenaran. Biarlah pujian ini menjadi penyembahan kami kepada-Mu. Yes. Biarlah Engkau yang semakin ditinggikan dan diagungkan Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi Tuhan, Kau hiasi saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi hidup kami Tuhan dengan kebaikan dan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini,
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh menyembah-Mu dengan segala keberadaan diri kami. Kami percaya segala sakit penyakit, segala permasalahan dan persoalan hidup kami telah Kau gantikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, dengan sukacita-Mu, dengan kebaikan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kalau sebentar lagi firman-Mu akan diwartakan, biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, supaya hidup kami semakin melekat erat hanya kepadamu, Sang pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, saat ini kita mau dengarkan firman dari Bro Iin. Silahkan Bro Iin. Baik, Shalom. Selamat pagi teman-teman. Iya, sudah minum kopi? Sudah. Iya. Iya. Masih sakit ya, Tin? Much better now. Sudah Mas Peter ya. Nyanyi semua, wah langsung seger lagi loh. Puji Tuhan. Baik. Baik teman-teman, kita mau mendengarkan firman, tapi sebelumnya ada sedikit gambaran ya. Kadang ada teman bilang minum kopi pahit dulu biar kuat merasakan pahitnya kehidupan. Nah teman-teman, kalau dengar tentang ini, ada yang ngomong tentang ini, ajak Sabtu pagi nonton A Morning Cup of Worship with Galaxy ya, nanti disembuhkan, nanti Amin. dipulihkan ya. Baik, ngomong-ngomong tentang kopi teman-teman, saya ini ada pengalaman juga ya, yang mirip-mirip dengan bacaan hari ini. Saya pernah minum kopi itu ya, sama kayak Tina gitu, kopi campur gitu ya. Itu saya pernah sampai masuk rumah sakit gara-gara minum kopi, nggak sarapan juga kayak Tina gitu kan. Tapi terus ada temen tuh bilang, bro kamu tuh minum kopinya kopi pahit aja gitu, itu malah lebih baik. Oh ya, terus akhirnya saya sampai sekarang minum kopi pahit. Nah, tapi saya nggak merasakan sakit lagi teman-teman ya. Tapi kopi pahit ini sekarang jadi konsumsi saya setiap hari. Nah, ketika kopi ini bisa jadi baik atau bisa jadi jelek, atau kafeinnya itu mempunyai zat iritasi yang tinggi, ini mirip sekali dengan bacaan hari ini, dimana nanti kita bisa jadi seperti gandum, kita bisa jadi seperti ilalang. Mari kita dengarkan sabda Tuhan hari ini. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua sedang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi, dan ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin kamu mencabut lalang itu, biarkanlah menuai. Pada waktu itu aku akan berkata, lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi teman-teman, Yesus bercerita kepada para murid nih hal kerajaan surga. Ada yang menabur baik, ada yang menabur jelek. Ada saatnya nanti dituai. Perikop ini membuat saya bingung. Waktu saya dapat bacaan hari ini, saya merasa kaget sekali. Loh, ini ternyata dulu pernah saya baca dan saya frustasi nggak ketemu artinya. Karena berbeda sekali dengan perikop sebelumnya, perumpamaan tentang penabur. Nah, apa yang dikatakan Yesus mengenai hal ini? Silakan, Bro.
Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat." Jadi saudaraku, yang ditabur adalah apa tadi? Benih yang baik dan benih yang jahat. Yang menabur adalah anak Allah, berarti Yesus sendiri. Yang ditabur adalah benih yang baik, itu anak Tuhan. Lalu yang ditabur oleh si jahat itu ya benih-benih yang jahat. Lalu ladang itu siapa? Ya bumi ini. Lalu siapa petugas yang akan menuai itu? Dia adalah malaikat yang akan nanti menjemput, ya. Nah, teman-teman, sungguh ada 3 kebenaran yang nanti kita akan pelajari bersama, ya. Yang pertama adalah lalang itu tumbuh di antara gandum. Lalang itu si penabur tidak menaburkan di luar gandum, tetapi di antara gandum, yang artinya itu akan tumbuh secara bersama-sama. Nah, di antara kita juga mungkin dari cerita kopi tadi ya teman-teman ya, kita merasakan bahwa kopi ini bisa jadi baik dan kopi ini bisa jadi jelek. Sama seperti kehidupan ini, kita pun bisa jadi gandum, kita bisa jadi lalang. Jadi jangan diartikan bahwa anak Tuhan ini anak-anak yang baik, yang selalu baik, tapi anak jahat itu anak iblis yang hidungnya besar, matanya merah ya toh, terus punya bentuk seperti buto gitu kan. Enggak, bukan seperti itu. Anak Tuhan dan anak iblis dalam bacaan ini adalah arti kiasannya. Artinya apa? Setiap kita itu bisa menjadi anak yang baik dan anak yang jahat. Ya. Lalu kita mau Kita mau belajar bagaimana melihat yang asli atau yang palsu ya. Maka kita dengarkan Matius 7 ayat 15. "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Mereka itu menyamar teman-teman, seperti serigala berbulu domba. Sepertinya domba, tetapi dia serigala. Sepertinya dia anak Tuhan, tetapi hatinya jauh dari kebaikan. Lalu apa kata Rasul Paulus mengenai hal ini? Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, kehidupan anak-anak jahat, anak-anak iblis itu adalah hal yang tersamarkan gitu. Jadi Rasul Paulus juga bilang bahwa mereka pun menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jadi bisa jadi ketika melayani mungkin hatinya penuh kerapuhan ya. Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kepahitan gitu. Hatinya dipenuhi dengan kejahatan gitu. Maka ketika kita merasakan hal itu, mungkin kita harus mengkoreksi diri. Saya ini benih yang ditabur baik ataukah benih yang ditabur jelek? Saya ini anak Tuhan ataukah saya ini bukan anak Tuhan? Ya. Jadi ketika kita mau mengerti akan firman ini, sebenarnya kita jadi bingung. Lalu apa sih ciri-cirinya? Apa sih
yang menjadi tanda bahwa ini mencerminkan anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, kita kembali ke perikop yang tadi. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ciri yang ada dari ciri anak jahat, dari benih yang ditabur yang jelek tadi adalah menyesatkan dan berbuat jahat. Menyesatkan bagaimana? Saya punya sedikit pengalaman menyesatkan ya. Pada suatu saya kecil, saya pernah menjaga papa saya selama 1 tahun di rumah sakit karena kanker. Lalu tiba, mungkin ada orang menjenguk tapi bermaksud baik, tapi justru membuat saya sakit hati cukup lama. Teman saya itu bilang, kalau kanker itu paling 6 bulan dah meninggal. Saya kepahitan bertahun-tahun, teman-teman. Saya luka batin sama teman itu, saya bertahun-tahun saya luka batin. Ditambah ketika saya sakit asam lambung dan malah masuk rumah sakit yang kedua kalinya, lupa sarapan kayak Tina tadi. Lah kok temen itu datang lagi, orang yang sama bilang, hati-hati loh, asam lambung itu dikira penyakit jantung. Kalau nggak diopeni, nggak sampai setahun bisa meninggal. Waduh, kepahitannya tuh tambah dan tambah, teman-teman. Tapi satu ketika ada retret penyembuhan luka batin di katedral. Waktu itu yang membawakan sesi sekarang jadi satu paroki dengan saya, teman sepelayanan dengan saya. Hari pertama sesi itu selesai dan itulah hari terakhir saya ikut retret itu. Karena saya merasa bahwa orang diproses itu kan nggak enak ya teman-teman ya. Terusik, terganggu atau kayak diulik-ulik, nggak nyaman. Tapi sampai satu ketika saya datangi dia dan saya minta maaf karena pembicaranya bilang lepaskan pengampunan ya. Orang yang tidak mengampuni, saya ingat kata-kata orang yang tidak mengampuni itu seperti saya minum racun tetapi kalian yang mati gitu kan. Jadi kalau kita nggak mengampuni, siapa yang mati? Ya saya sendiri ya toh. Saya ingat kata-kata itu terngiang terus ya, akhirnya saya rangkul teman saya, bro maaf ya, aku kepahitan sama kamu. Ternyata teman-teman, orang berbuat itu kadang-kadang pelaku tuh lupa, tapi korban tuh inget terus ya toh. Dia lupa mengucapkan itu, tapi saya yang inget terus gitu. Tapi setelah semuanya sudah selesai dan saya sudah rekonsiliasi dan akhirnya malah teman saya dipanggil duluan. Tapi saya bersyukur bahwa saya sudah bereskan dulu dengan teman saya. Dan sampai minggu kemarin masih saya bawa intensi sebagai orang arwah yang perlu, jiwa-jiwa yang perlu didoakan. Jadi luka itu saya sudah bereskan. Kita pun sama teman-teman, seperti gandum dan ilalang. Kita bisa jadi gandum, bisa jadi ilalang, kita bisa jadi anak Tuhan, kita bisa jadi anak iblis. Seperti saya ketika jadi anak iblis, saya kepahitan, saya menghasut teman-teman, ojo cedak-cedak mbek kuwi. Ya, jangan deket-deket sama dia, jangan berteman. Dia lagi kesusahan juga, saya tidak support untuk membantu kesusahannya. Teman-teman, pilihan ada pada kita ya. Kita mau jadi anak jahat atau jadi anak baik. Dan saat ini teman-teman, kalau kita sudah tahu, kita pun bisa rawan untuk jadi anak baik atau anak jahat. Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah teman-teman, waspadalah. Karena dalam kita bergaul kita nggak pernah ngerti. Setiap orang punya blind spot masing-masing ya. Punya titik yang gak mungkin jujur 100%. Dan disitulah ciri-cirinya. Di situ iblis bekerja, dia bisa berkarya di situ, di tempat yang tersembunyi itu. Dia menyesatkan sehingga mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat. Maka
Ketika kita harus waspada, kita harus peka, kita tahu bagaimana kita harus menjaga hati. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, sekiranya mungkin mereka itu menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi kita ini nggak peduli dia pelayan Tuhan dimanapun, mau pembicara, mau WL, mau singer, siapapun teman-teman. Dikatakan dalam Injil bahwa sekiranya mungkin ya mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Ya kita ini rawan disesatkan. Kalau kita sedikit lengah gitu, kita rawan disesatkan. Bahwa kita tahu di Perjanjian Lama dikatakan iblis itu mengintip itu dekat teman-teman, dekat sekali itu. Dan disitulah bagaimana peluang-peluang itu bisa terjadi. Kita bisa tersesat, kita bisa berubah dengan seketika dari baik menjadi jahat. Dan saat ini teman-teman, kalau kita masih merasakan itu, kita juga harus segera bertobat. Jangan menjadi orang Katolik KTP ya, KTP Katolik tanpa pertobatan ya. Itu tadi ciri-ciri yang jahat. Lalu bagaimana ciri-ciri yang baik? Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Nah, ciri-ciri anak Tuhan itu dia berbulir. Mulai berbulir itu mulai berbuah ya. Ketika mulai berbuah, disitulah perbedaannya. Dari jauh tuh nggak kelihatan teman-teman, ini lalang atau ini gandum, karena bentuknya hampir sama. Tetapi ketika gandum mulai berbuah, disitulah ciri-ciri anak Tuhan. Mulai berbuah dalam pertobatan, di dalam pelayanan, di dalam pengampunan, semuanya harus mulai berbuah. Gandum itu menjadi ciri khas bahwa ketika gandum itu tidak jatuh, dia tidak akan mati. Ketika mati jatuh, dia tidak akan berbuah. Dan disitulah kita pun harus meninggalkan dosa-dosa kita. Kita harus berbuah. Nah, kebenaran yang kedua adalah maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. pagi hari ini teman-teman, kita mendengar tentang kebenaran yang kedua. Kalau kita nanti menjadi ilalang, dikatakan kita akan dibakar. Kalau kita menjadi gandum, maka kita akan disimpan. Setiap orang hendaknya terus melakukan pertobatan. Dia harus bercahaya. Orang yang menjadi anak Tuhan, dia akan mendapat kemuliaan. Orang yang menjadi anak Tuhan selalu diterima Tuhan dengan baik. Orang yang menjadi anak Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Lalu kita ada kebenaran yang pertama tadi, bahwa ilalang itu tumbuh di antara gandum. Jadi tumbuhnya secara bersama-sama. Yang kedua, bahwa ketika kita pada saatnya nanti itu dituai, hati kita dalam posisi ilalang, habis teman-teman. Tetapi kalau hati kita dalam posisi gandum, maka kita pun akan dituai. Kebenaran yang terakhir adalah, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai,
kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa kalau pada saatnya dituai, kita selidiki hati kita ada di posisi yang mana. Dan kebenaran ketiga ini mengatakan bahwa pekerjanya yang mau menuai itu sudah ada, teman-teman. Malaikatnya sudah siap. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan bilang jangan biarkan gandum itu tumbuh secara bersama. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Tuhan masih memberi kita waktu. Kalau malam hari ini, kalau pagi hari ini engkau merasa bahwa aku ini gandum, terus jaga imanmu. Kalau pagi hari ini engkau merasa Tuhan, aku lalang, bertobatlah teman-teman. Karena apa? Karena ketika Tuhan sudah bilang ini waktunya dan engkau dituai, tidak ada waktu lagi, semuanya sudah terlambat. Mari saudaraku, tutup mata saudara. Kita renungkan bahwa dalam bacaan ini kita tahu bahwa satu kebenaran, hidup kita penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan. Bahwa ketika gandum itu bertumbuh bersama lalang, kita pun bertumbuh bersama potensi-potensi untuk kita jatuh ke dalam dosa. Benih yang jahat, sekali lagi teman-teman, tidak ditabur di luar, tapi dia ditabur di antara gandum. Dan malam hari ini kita tahu kebenaran yang kedua. Ketika malaikat-malaikat itu menjemput, ketika malaikat-malaikat itu menuai, di manakah hati kita? Apakah kita dalam posisi gandum atau kita dalam posisi ilalang? Tidak ada waktu lagi untuk bertobat, teman-teman. Dan kebenaran yang ketiga, pagi hari ini kita diberkati bahwa kita tahu Tuhan sungguh amat baik. Tuhan berikan kesempatan, jangan dituai dahulu, biarkan semuanya itu tumbuh bersamaan. Biarlah semuanya itu tumbuh supaya gandum tidak tercabut. Saudara, ketika engkau saat ini merasa bahwa engkau sedang dalam posisi hati ilalang, berbalik. Tuhan rindu. Tuhan selalu mendoakan engkau. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, pertahankan imanmu, jangan sampai gugur anakku. Pagi hari ini, yang cerah ini, Dia mau kita pertahankan iman kita. Dia mau dia kuat. Dan Dia mau tahu bahwa Yesus sungguh baik buat kita semua. Mari kita selidiki hati kita. Kita naikkan satu pujian ini sebagai refleksi kita. Ini kami Tuhan. Kami datang padamu dengan kerendahan hati. Kami datang padamu dengan segala hormat dan syukur. Dan kami datang padamu dengan penuh keterbukaan. Dan biarlah malam hari ini Kau dengarkan doa kami untuk menyelidiki setiap kami. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Biar kami melihat kebaikan-Mu. Aku lihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. 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 Saudaraku yang terkasih, mari kita taruh tangan kita di dada. Kita mau berdoa bersama-sama. Mungkin pada pagi hari ini engkau merasa bahwa engkau sedang menjadi ilalang. Bertobatlah teman-teman, bertobatlah. Ketahuilah bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Dia berikan kita kesempatan. Mari kita berdoa, kita taruh tangan kita di dada. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang teduh ini. Kami boleh mencicipi sedikit dari firman-Mu, dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sadarkan kami, Engkau berikan kami pengertian bahwa setiap kebaikan dan kemurahan-Mu memerdekakan setiap hati kami. Dan biarlah mulai hari ini, mulai pagi ini, kami boleh terus berjanji padamu untuk tetap setia. Kami boleh berjanji padamu untuk tetap melakukan yang terbaik. Biar kami selalu menjadi anak Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami mulai dari pagi ini sampai besok dan seterusnya dalam pimpinanmu, dalam genggamanmu. Dan kami percaya untuk setiap firman yang boleh ditabur pagi hari ini dan sampai kapanpun di setiap kami, baik kami yang ada di sini maupun kami yang jauh di sana, firman itu tidak akan pernah jatuh dengan sia-sia. Dan firman itu boleh tumbuh di setiap hati kami oleh tanah yang subur dan selalu berbuah apapun musimnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hati kami dalam tangan kuasa kasih-Mu, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa dan merajai setiap hati kami dahulu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bro Iin untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih Krisna. Terima kasih Anas. Terima kasih Tina, terima kasih Mesti. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri acara kita, tapi sebelum selesai, jangan lupa ya teman-teman, untuk like, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu lagi pada Sabtu depan. Betul sekali. Dalam acara A Morning Cup of Worship with Classy. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.